Yang lain turun, sopir bisa aja. Para tamu undangan, seluruh teman-teman OMK, seluruh rekan-rekan LC, pertama-tama kami dari OMK Provinsi Gresik Sulawesi Barat menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari seluruh para tamu undangan, terlebih khusus dari LC dan dari OMK ya, dan dari pemuda Katolik yang hadir pada malam hari ini untuk kita datang pada acara pemuda Katolik yang mengisahkan dalam acara mengisahkan dengan mengisi yang pertama yaitu acara talk show inspiratif. Sekali lagi acara talk show inspiratif. Acara kopi santai, dan semoga pada malam hari ini acara yang kami buat bisa menghibur seluruh para tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Untuk itu acara kopi santai akan segera dimulai dengan acara talk show inspiratif dengan narasumber kita pada malam hari ini, seorang apoteker yang sangat luar biasa. Untuk itu acara talk show inspiratif atau acara kopi santai dimulai. Ketua Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Yesus Oliwit Barat, pemuda Katolik dan teman-teman OMK serta grup yang Dena Akustik yang ikut ambil bagian pada malam hari ini. Selamat malam untuk kita semua. Pada segmen kali ini kita ngopi santai bareng kami OMK Hati Kudus Yesus Oliwit Barat. Bersama saya Isya Banggo dan rekan saya Rebecca Rajabuku. Oke, pada malam hari ini, pada kesempatan ini, di ngopi santai bareng kami OMK Hati Kudus Yesus Oliwit Barat. Pada malam hari ini, kita akan bercerita sedikit tentang World Pharmacist Day, yang artinya Hari Farmasi Sedunia. Nah, berbicara tentang Hari Farmasi, pastinya sudah tidak asing lagi.
dan pastinya sangat berkaitan dengan obat-obatan. Untuk ketahuan kita semua, bahwa pada tanggal 25 September kemarin, kita merayakan Hari Farmasi Sedunia. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan mengundang narasumber kami pada malam hari ini, yaitu Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langsung saja kami mengundang Kakak Apoteker Chandra Utugaman, Sarjana Sains, Sudah menghadiri acara kami pada malam hari ini, ngopi santai bareng kami OMK Hati Kudus Yesus Olilik Barat. Untuk ketahuan kita semua, bahwa Kakak Apoteker Chandra kuliah di S1 di Universitas Bantasakti Makassar, lulus tahun 2001. Kuliah profesi Universitas Pancasila Jakarta, lulus tahun 2003. PNS tahun 2003. Tugas pertama di Puskesmas Samlaki, penanggung jawab apotek dan gudang obat. Sebagai Kepala Seksi Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit, dan gosipnya Kakak Apoteker Chandra sekarang lagi studi di Universitas Pancasila Jakarta sebagai mahasiswa Magister Farmasi. mungkin dari salah satu kita masih bingung dengan sekolah farmasi. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit tentang sekolah farmasi itu seperti apa? Oke, baik, terima kasih. Selamat malam Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Olilik Barat, Pastor Teddy Suryat. Dan selamat malam Pak Saudara semua yang hadir pada acara ngopi santai di malam hari ini. Selamat malam, Shalom. Iya, baik. Banyak orang belum mengetahui bahwa farmasi dan apoteker itu seperti apa, sehingga belum banyak peminat yang mau menjadi apoteker. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 127.000 jiwa, 100 jiwa. Tapi yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar hanya ada 15 orang apoteker, masih terlalu sedikit. Nah, mungkin ada orang muda Katolik yang masih SMA, saya akan berbagi tentang sekolah farmasi. Jadi farmasi itu merupakan fakultas farmasi, jurusan farmasi. Pelajaran-pelajaran yang masih sama dengan SMA. Naik semester 3, kita sudah mulai belajar dengan membaca resep dokter. Kita sudah mulai meracik. Kita sudah mulai bungkus-bungkus obat. Kita sudah mulai buat salep. Kita sudah mulai buat krim. Kita sudah mulai buat bedak-bedak bubuk. Malah kita juga sudah belajar untuk membuat bagaimana menjadi seorang formulator pada perusahaan obat. Obat itu tidak langsung jadi seperti itu. Misalnya kita membuat salah satu obat untuk menurunkan panas. Jadi pabrik obat itu, di pabrik obat yang adanya apoteker sebagai formulator, kita merancang berapa banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh satu daerah. Nah, kita lah yang mengatur tentang pencampuran senyawa kimia yang akan nantinya menjadi suatu sediaan yang dapat dijadikan obat. Nah, banyak orang yang tidak berminat karena memang belajarnya berat. Selalu kami ada di lab laboratorium. Dari semester 2, 3 dan sampai selesai, kami selalu berada di laboratorium. Waktu kami sedikit untuk jalan-jalan, nge-mall, nggak ada. Kita selalu belajar karena sebelum masuk lab ada tes untuk masuk.
setelah masuk dalam praktek, pulang ada buat laporan. Sekarang sudah bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Itu pun sama. Kalau rajin-rajin tinggal di tempat untuk belajar. Tapi kalau atau yang di jalannya itu ada manajemen farmasi rumah selesai, saya akan berada di rumah sakit dan akan mendampingi. Perayaan Hari Farmasi Sedunia mengangkat gerakan masyarakat Sanimbang cerdas menggunakan obat yang berisikan tentang daun sibu, yang artinya baik, kita akan mendengarkan penjelasan singkat dari teman-teman OMK Rukun Santo Paulus. Bagaimana kita mendapatkan obat yang baik dan benar? Apakah kita harus membeli obat di toko obat atau apotek yang berizin? Dan ingat, kita tidak boleh membeli obat di
kios atau toko obat yang tidak berizin. Gunakan obat sesuai sakit yang kita alami dan perhatikan tanda-tanda pada brosur obat. Ada obat bebas terbatas, obat bebas, obat keras, dan obat psikotropika dan narkotika. Simpan obat di tempat yang jauh dan jangkau anak-anak atau tempat yang sejuk. Simpan obat di kotak berjangka. Hindari dari jangkauan matahari langsung. Membuang obat. Sebelum membuang obat, kita harus mengeluarkan obat dari kemasan obat. Apabila obat pil, kita harus hancurkan. Apabila sirup, larutkan dengan air dan kubur di dalam tanah. Apabila kubur di dalam tanah, hindarkan dan jauhkan dari dekat sumber air minum masyarakat karena dapat menyebabkan racun dan bisa menjadi penyakit bagi kita semua apabila mengonsumsi air tersebut. Ada melakukan lomba vlog dengan tema masyarakat terlibat cerdas menggunakan obat dengan isinya dagu sibuk. Dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat yang benar. Nah, kami membuat lomba vlog dengan umum, dan kemarin ada 6 vlog yang masuk ke kami, yaitu 1 Tanimar Eras. Vlog itu ratingnya sudah di atas, tapi saya mau bilang bahwa mereka dikalahkan sama adik-adik saya, OMK Paroti Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Ketua Tim PKK Ibu Bupati. Jadi semua vlog masuk ke alamat email Ibu Bupati, dan setelah itu kita menilai bersama-sama. Jadi hadiahnya ada dari kami sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama uang tunai sebanyak 2 juta rupiah. Dan saya bangga dengan orang muda Katolik yang sudah mulai, dulunya orang bilang orang. Ini saya mau bertanya, menurut pantauan Ibu terkait dengan masyarakat Olilit, apakah masyarakat Olilit sudah benar-benar tahu atau faktanya memang benar-benar sudah mendapatkan obat dengan baik, cara mendapatkan dan cara menggunakan obat apakah sudah dengan baik atau masih kurang? Untuk itu saya mohon kepada narasumber di malam hari ini agar bisa sedikit menjelaskan terkait dengan masyarakat Olilit dengan cara menggunakan obat. Oke, baik, kenal saya dari mana dan saya siapa? Baik, saya mungkin akan perkenalkan ulang. Saya Chandra Utukaman. Ada 4 darah yang mengalir dalam saya. Ada orang Olilit, ada Lauran, ada Lorulu, dan ada orang Sangliat Manado. Beta besar di Tual. Dan selesai kuliah, orang tua suruh balik ke kampung halaman, dan saya balik ke sini untuk mengabdi. Terima kasih saya diundang malam ini. Nah, yang saya lihat masih banyak kios-kios yang menjual obat di dalam Olilit, masih banyak. Berarti kita belum bisa, dan masyarakat masih banyak membeli di kios-kios yang ada di dalam Olilit ini. Berarti masyarakat kita belum bisa mendapatkan obat yang benar. Mendapatkan obat yang benar harus pada toko obat dan apotek yang berizin. Kenapa harus berizin? Ingat tadi saya bilang obat adalah racun, tapi
Jika obat itu dapat memberikan efek terapi yang baik bagi kita, maka obat itu tidak dikatakan racun. Dia mengandung zat-zat kimia. Jadi belilah pada tempat-tempat toko obat atau apotik yang berizin. Ade, Siap. stop malam. Mohon maaf saya terlambat ya. Ada Pak Wasopolda ada. Iya. Ibu. Aman. Luar biasa. Ya. Salam Are. Dan ini Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Mari, Pak Ketua Dewan. Pak Ketua Dewan. Bagus juga ya, malam hari di sini ya, Sor. Malam. Ya, malam. Baik, selamat malam Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar. Kami orang muda paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak bersama dengan rombongan dalam mengikuti acara ngopi santai bersama dengan kami di paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat. Baik Bapak, baru saja berlangsung kegiatan talk show inspiratif yang diselenggarakan oleh orang muda Katolik Rukun Santo Paulus tentang kegiatan lomba vlog dalam rangka memperingati hari ulang tahun formasi sedunia yang diselenggarakan oleh Ikatan Apoteker Indonesia Cabang Tanimbar dan dengan tema Gerakan Masyarakat Tanimbar Cerdas Menggunakan Obat, di mana untuk ketahuan Bapak Bupati dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian, bahwa kegiatan lomba tersebut dimenangkan oleh OMK Rukun Santo Paulus. Tujuan kegiatan talk show ini bertujuan untuk memberikan informasi serta pengetahuan bagi umat paroki dan juga khususnya masyarakat Olive Barat, dan disiarkan secara live
oleh TV Kabel Paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat. Selanjutnya kita akan ada dalam acara ngopi santai bersama dengan tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh orang muda Paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat bukan sekedar kita untuk kumpul-kumpul saja, tetapi di sini kami menampilkan anak-anak muda yang berada di Kepulauan Tanimbar dalam menampilkan talenta-talenta dan bakat-bakat yang dimiliki oleh mereka, dan juga kita bisa bersharing bersama tentang ide-ide kreatif dalam membangun kehidupan gereja ini dan juga hal-hal positif lainnya dalam mendukung pemerintahan. Selain orang muda Katolik dalam Paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat, terdapat juga Laskar Kristus atau yang biasa disebut LC, di mana LC ini bertugas untuk membantu menjaga keamanan dalam lingkup gereja. Selanjutnya, sepatah dua kata dari perwakilan OMK, begitu waktu dan tempat. Ini ada cheese sayur iris. Oke, baik, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Shalom. Oke, kurang semangat. Baik, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Oke, ketong semua di sini Katolik. Untuk Kristus Raja kita. Kurang semangat tuh. Bau batis yang dikit. Untuk Kristus Raja kita. Untuk Kristus Raja kita. Oke, baik. Selamat malam, Bau Bati Kepulauan Tanimbar. Selamat malam bagi kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Oke, kegiatan kami orang muda Katolik, kami mengadakan kegiatan yang namanya acara ngopi santai. Kurang lebih akan sudah berlangsung 1 bulan berjalan. Kami mengadakan pada saat masa pandemi. Kenapa kami mengadakan acara ini? Karena dibilang bahwa pada masa pandemi itu ada anak Katolik, khususnya anak-anak Katolik orang muda Katolik belum hanya tinggal saja di rumah, belum takut dengan keadaan itu. Makanya lewat kegiatan ini kami mengadakan supaya minat, bakat, talenta yang mereka miliki bisa tersalurkan lewat acara ini. Dan acara ini kami bikin yaitu bukan hanya datang hanya ngopi saja, bukan berbupati, tapi kami bikin macam adik-adik yang punya bakat, talenta di nyanyi, dance juga bisa, tarian juga bisa, dan kita tersalurkan pada malam hari ini. Dan semua tersalurkan pada kurang lebih 1 bulan berjalan. Dan itu fakta, bahwa itu fakta. Karena pada acara ini adik-adik yang mau dibilang talentanya tidak tersalurkan, tapi lewat acara ini tersalurkan. Dan untuk kita mengetahui bahwa kami orang muda Katolik, khususnya anak-anak muda yang berada di Paroki Hati Kudus Yesus Barat, ini adalah mimpi kami, Bapak Bupati. Jujur, ini adalah mimpi kami bahwa Bapak Bupati Kepulauan Tanimbar harus datang dan berdialog dengan kami orang muda Katolik. Dan jujur itu saya sampaikan kepada ketua pemuda Katolik, kalau bisa mengundang Bapak Bupati untuk hadir dan berinteraksi dengan kami orang muda Katolik. Dan jujur pada malam hari ini Bapak telah hadir bersama kami, dan saya sebagai wakil ketua MK Paroki Hati Kudus Yesus Barat ucapkan limpah-limpah terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan satu permintaan lagi buat saya Bapak Bupati, kami orang muda Paroki Hati Kudus Yesus Barat menginginkan sosok pembina OMK seperti Bapak. Untuk itu di kesempatan ini saya memohonkan kepada Bapak agar bisa menjadi pembina kami. Sekali lagi bisa menjadi pembina kami orang muda Katolik Paroki Hati Kudus Yesus Olive Barat. Dan yang kedua, kata terbuka saja, jujur saya Bupati.
kami mengadakan acara ini terlebih khusus kami menggalang dana. Sekali lagi, kami menggalang dana terlebih khusus untuk acara orang yang paling kami cinta, orang yang paling kami sayang di paroki ini, yaitu ulang tahun Imamat Kampung Pastor Paroki yang pada tanggal 21 besok ini. Jadi tujuan dari mobil-mobil ini kami menggalang dana, kami jual kopi cuma 5.000 rupiah saja. Terlebih khusus terutama dari kampung Kostin, sebab mau dibilang susah sekali di masa pandemi, paling susah sekali. Jadi lewat kopi 5.000 ini saja, kalau bisa kami akan acara malam seperti ini supaya bisa beli kampung Kostin dan kami bisa selenggarakan acara untuk orang yang paling kami sayang di paroki ini, yaitu kampung Bapak Pastor Matius Mori. Oke. Dan selanjutnya Bapak Bupati jujur anak-anak kulit banyak yang sekolah, banyak sekali yang sekolah, tapi banyak juga yang siang sekolah. Bapak Bupati, banyak juga sekolah, banyak juga yang siang sekolah. Begitu di kesempatan ini mau dibilang, kalau bisa dengan kehadiran Bapak Bupati di malam hari ini, kamu teman-teman, adik kakak, mau dibilang yang tidak sempat sekolah tapi nunggu bakat itu ada Bapak Bupati yang terlebih khusus di macam bongkar-bongkar motor itu, dong itu jago Bapak Bupati, dong itu sebenarnya bisa, cuma tidak ada wadah, tidak ada tempat untuk mengadakan penghasilan bagi mereka Bapak Bupati. Tapi kita lewat kesempatan ini Bapak Bupati terima kasih sekali. Terima kasih, ini adalah impian terbesar kami orang muda Katolik untuk Bapak Bupati hadir dan dialog bersama kami. Terlebih untuk adik-adik lilin yang mau dibilang kami mau mengadakan, mau membuat ini tapi setengah ada dana. Dan jaga bilang pada kami, kakak bang dulu ini tapi sing bisa kami, saya sebagai orang muda yang mau lakukan, mau buat hal tersebut tapi sing bisa. Contohnya dong pernah mengeluh bersama ini, kakak kalau datang bikin tempat cuci motor untuk bisa mempekerjakan adik-adik lilin yang sedang bekerja, karena kamu punya sumber air aja, tapi kamu ambil dana dan mana bikin tempat cuci motor di sana, sedangkan kamu ambil kostum saja sekarang uang kan. Oke, jadi berarti kalau bisa itu sedikit permintaan dari kami orang muda Katolik. Dan berarti tadi baru selesai berlangsung yaitu talkshow inspirasi. Kami orang muda Katolik jujur kami sudah mengadakan talkshow inspirasi kurang lebih 3 tahun berjalan pada masa pandemi. Masa pandemi pertama kami mengadakan yang namanya talkshow inspirasi, dan bintang tamu pertama kami yaitu dokter muda, dokter yang baru saja lulus, yaitu dokter Ada Polin. Dan pada saat di situ saya juga sebagai MC, saya mengadakan acara itu. Saya sudah bermimpi bahwa kalau bisa Bapak Bupati juga sebagai narasumber kami, sebagai bintang tamu kami untuk hadir pada acara talkshow inspiratif. Karena jujur seorang pemimpin kayak Bapak Bupati ini paling susah. Mau dibilang pemimpin yang sangat berbakat itu susah. Pemimpin yang paling jujur itu susah Bapak Bupati. Untuk itu kalau bisa sekarang juga saya mengundang Bapak, kalau bisa Bapak ada waktu barangkali minggu depan, 2 minggu depan bisa hadir bersama kami orang muda Katolik dalam acara talkshow inspirasi. Semoga pada acara talkshow inspirasi Bapak Bupati bisa memberikan inspirasi terlebih khusus kepada kami orang muda Katolik yang mau dibilang belum bisa menikmati pekerjaan-pekerjaan atau bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Dan Bapak Bupati, terima kasih sudah hadir. Terima kasih kali Bapak Pastor Paroki sendiri. Dan LC ini berjalan untuk mengamankan keamanan di lingkungan gereja dan di masyarakat desa sendiri. Dan kendala kami untuk LC di kabupaten ini, yang pertama baru ada di Paroki Tulis Solid baru, dan yang masih ada kendala kami itu di seragam kami Bapak Bupati. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu.
Terima kasih. Adik-adik orang muda Katolik, Bapak Pastor Paroki, dan hadirin sekalian yang saya hormati, perkenankan saya untuk mengajak kita semua menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas pertolongan Tuhan negeri ini, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bumi Dua Nolak, dianugerahkan Tuhan dengan kesehatan yang baik, dan kita semua diberikan kesempatan untuk terus ada guna berkarya, bekerja, mengabdi dan melayani sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Pastor Paroki yang saya hormati, adik-adik dari pemuda Katolik serta adik-adik dari orang muda Katolik OMK Paroki Hati Kudus Yesus Olilit Barat yang saya cintai. Sungguh merupakan sebuah kesempatan yang baik, dan saya sangat berbahagia malam hari ini bisa bertemu dengan Bapak Pastor dan adik-adik semua dalam suasana kekeluargaan, suasana yang penuh dengan keakraban pada malam hari ini. Sekiranya saya tahu bahwa setiap hari Jumat ada agenda seperti ini, maka pasti saya akan jadwalkan untuk setiap Jumat malam saya datang ke sini. Dan sepertinya tidak semua paroki yang dapat melangsungkan kegiatan seperti ini, yang mana melibatkan kaum muda untuk membicarakan berbagai hal, dan sungguh ini luar biasa. Karena itu, atas nama pemerintah daerah saya patut menyampaikan apresiasi kepada adik-adik pemuda yang mana telah menyusun sebuah kegiatan yang sungguh sangat bermakna, dan saya yakin melalui kegiatan ini diskusi-diskusi yang dilakukan pada malam hari ini akan membantu untuk mengembangkan niat, bakat, dan sekaligus mewujudkan talenta kita masing-masing. Kita tahu betul bahwa di tempat lain anak-anak muda justru dimanfaatkan untuk aksi-aksi yang tidak menguntungkan. Malam ini pun di Jakarta masih dalam kondisi yang tidak kondusif, tetapi paroki kita malam ini sungguh luar biasa, tampil beda, tidak seperti di daerah-daerah lain. Karena itu sekali lagi saya apresiasi kepada adik-adik sekalian. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada adik-adik semua bahwa dengan hati yang tulus saya bersama dengan keluarga ingin menjadi bagian dari adik-adik semua, ingin berada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Karena itu maka hal-hal yang tadi disampaikan terkait dengan kegiatan OMK, demikian pula adik-adik dari Laskar Kristus, saya mendukung penuh. Barangkali pada malam hari ini karena saya belum menyiapkan, sehingga berkenan nanti hari Senin saya akan berikan bantuan dari teman-teman OMK. Bisa nanti hari Senin jam 1 siang datang ke kantor, saya akan memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Kemudian juga untuk Laskar, adik-adik Laskar Kristus sama besarnya 10 juta rupiah, nanti bisa datang hari Senin jam 1 di kantor. Dan di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk membina dan sekaligus mendampingi kelompok-kelompok usaha, adik-adik yang memang punya kemampuan, terampil, termasuk di bidang otomotif mekanikal. Pemerintah mendukung, oleh karena itu saya menyarankan untuk adik-adik yang mau mengembangkan usaha, terutama membuka tempat cuci kendaraan,
silakan mengajukan proposal secara resmi, kalau boleh dalam waktu dekat ini, karena 1-2 minggu ke depan itu kita akan menetapkan APBD perubahan tahun 2020 dan akan dilanjutkan bulan November menetapkan APBD tahun anggaran 2021. Karena untuk membangun tempat cuci kendaraan itu membutuhkan anggaran yang besar. Karena itu saya mengusulkan untuk segera dipersiapkan proposal, nanti diantarkan ke saya di kantor supaya bisa langsung saya disposisikan ke SKPD terkait untuk dianggarkan untuk dibantu. Selanjutnya adik-adik sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa 2 hari yang lalu saya rapat dengan Dirjen Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Ibu Menteri sempat bertemu sebentar, sudah itu Ibu Menteri tinggalkan kami. Saya melanjutkan rapat dengan Pak Dirjen. Dari hasil rapat tersebut disepakati bahwa akan dibangun balai latihan kerja di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini sekaligus untuk menjawab yang disampaikan tadi oleh adik Ketua OMK, ya, bahwa tahun depan pemerintah daerah akan membangun BLK. Tenaga pengajar, instruktur itu kita peroleh dari Kementerian Tenaga Kerja dan SKK Migas. Karena nanti tidak saja kita melatih anak-anak adik-adik kita untuk menjadi tenaga terampil di bidang mekanikal ataupun di listrik atau las dan lain sebagainya, tapi juga kita akan latih untuk menjadi tenaga terampil dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan Blok Masela. Dan pembangunannya tahun depan diharapkan pada akhir tahun atau awal tahun 2022 BLK sudah bisa berfungsi. Selanjutnya di kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa tahun depan itu ada peluang beasiswa untuk anak-anak muda kita. Beasiswa ini atas kerjasama pemerintah daerah dengan Universitas Patimura di Ambon, khususnya di Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Teknik. Dan program beasiswa tersebut kita berikan kepada anak-anak kita yang mau melanjutkan kuliah di jurusan-jurusan yang saya sebutkan tadi. Khusus untuk kedokteran, formasinya sedikit, hanya antara 10 sampai dengan 15 formasi kedokteran. Nah, saya berharap dari adik-adik muda yang saat ini di kelas 3 SMU dapat mempersiapkan diri dengan baik supaya saatnya nanti bisa memanfaatkan peluang kuliah di Fakultas Kedokteran atas beasiswa penuh dari pemerintah daerah. Demikian juga untuk Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya jurusan Matematika, Bahasa Inggris, Fisika, dan Biologi. Itu juga mendapat bantuan beasiswa dari pemerintah daerah. Fakultas Hukum untuk S1 dan S2. Demikian juga untuk teknik itu ada teknik sipil, arsitektur, dan planologi. Kemudian kemarin saya juga menandatangani MOU dengan Universitas Nasional di Jakarta. Kita menyepakati untuk nanti UNAS akan membuka kelas jauh di Somlaki khusus untuk ilmu kesehatan, keperawatan dengan program beasiswa juga. Nah, peluang-peluang ini saya berharap adik-adik orang muda Katolik bisa mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang kuliah dengan program beasiswa tadi. Kedepan pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan SDM dalam rangka nanti menjawab berbagai tantangan kerja, termasuk itu di Blok Masela maupun industri turunan lain yang akan ada 2-3 tahun ke depan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah adik-adik sekalian. Berharap untuk nanti
forum seperti ini di mana menjadi tempat untuk kita berdiskusi secara terbuka dapat terus dilangsungkan, sehingga anak-anak muda kita tidak lalu mengambil jalan sendiri, tapi justru berkumpul di sini untuk hal-hal yang bermanfaat. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat malam dan shalom. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Bupati yang telah memberikan kita hak kursi. Selanjutnya kita akan ada dalam acara live musik. Untuk itu Bapak Ibu bisa menikmati hidangan yang disajikan oleh OMK. Terima kasih dan shalom. Di subscribe ya di Toms 87.
hari Senin, ada datang. Senin siang datang di kantor. Kantor Bupati Kewarbotan. Ya. Bapak kita bodi itu apa? Kesan untuk ini semalam ini. Sungguh luar biasa. Punya kesan tersendiri di mana yang saya tangkap itu pertama minat dan bakat dari anak-anak muda disalurkan secara baik dan ini positif. Yang kedua bahwa melalui dialog secara terbuka pada malam hari ini sebenarnya bisa menghasilkan ide dan gagasan-gagasan yang baru dan itu dapat disumbangkan kepada gereja juga kepada pemerintah daerah. Jadi dua hal positif yang saya dapat malam ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilanjutkan. Terima kasih. Ya. Sore kami dan. Bebas mesti lah. Apa? Silakan datang. Promosi. Tiap hari Jumat kami OMK membuka kopi apa nih? Night. Atau apa nih? Kegiatan apa nih? Usul bakaran-bakaran kampung kegiatan lain,